Tentang bom bunuh diri di Palestina. Begitu bunyi pertanyaannya. Lalu saya menjawab bahwa jangan katakan itu bom bunuh diri, tapi katakanlah itu gerakan mati syahid. Karena saudara kita yang di Palestina itu bukan bunuh diri, tapi dia mati syahid. Ini perlu diluruskan. Beda antara di Palestina dengan luar Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih mengkaji tentang bom bunuh diri. Statement saya di awal tegas mengatakan bom bunuh diri masih merupakan bagian dari bunuh diri itu sendiri. Dan hukumannya pasti. Man qatala nafsahu, barang siapa yang membunuh dirinya sendiri, fi nari jahannama khalidam mukhalladan fiha abada, maka ia dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dikekalkan dan dikekalkan fiha, di dalam neraka jahanam itu abada, kekal abadi selama-lamanya. Adapun UAS beralasan yang dilakukan oknum Hamas Palestina adalah harakah istishhadiyah, menjemput syahid dengan membuat kiasan mengenai perang Uhud dan lain sebagainya. Tegas ingin kita sampaikan bahwasanya itu tetap merupakan bunuh diri. Dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati bunuh diri itu begini. Ada orang yang mati minum racun, fasummuhu biyadihi, yang racun tersebut dalam genggamannya, di tangannya, dalam penguasaan dirinya. Maka kalau dia minum, maka dia bunuh diri. Sama dengan orang yang menusukkan besi ke perutnya, atau ke ulu hatinya, atau ke dadanya. Fahadidatuhu fi yadihi, sedangkan besi itu di tangannya, kata Nabi. Jadi Nabi mensifati sesuatu yang mematikan atau senjata yang bisa mematikan tersebut dalam kekuasaan dirinya. Jadi ketika orang memegang pedang yang dengan pedangnya itu dia menusukkan kepada dirinya, maka itu mati bunuh diri. Sama dengan orang yang ngebom, bom bunuh diri. Bom itu dia yang bikin atas inisiatif sendiri, nggak ada yang maksa. Dia yang bikin, dia yang merakit, dia yang melekatkan di tubuhnya, dan dia yang meledakkan sendiri. Maka itu jelas mati bunuh diri untuk konteks apapun. Jadi jangan sampai kemudian terjadi distorsi. Kita memutarbalikkan fakta, yang hak kemudian divonis menjadi batil, yang batil kemudian difatwakan menjadi hak. Ini tidak boleh yang sedemikian rupa. Karena kita mengkhawatirkan ada satu postingan di media sosial yang bisa menjadi catatan bagi kita semua. Dan saya berharap aparat penegak hukum segera menindaklanjuti postingan ini. Kalau dia tampilannya nih postingan di media sosial Facebook, nama pemostingnya Om Mujahidda. Dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahumma barik. Di prolognya, Masya Allah, ikut senang dengarnya, ikut meleleh lihatnya. Taqabbalallahu minasyuhada, kebahagiaan kami di sini dengan amaliyahmu ya akhi. Semoga banyak yang mengikuti jejakmu. Akun ini menyatakan terharu dan mendukung perjuangan pelaku teror yang kemarin meledakkan diri di Mapolsek Astana Anyar. Ini sangat kita sayangkan. Dan ini di media sosial, di postingnya. Kemudian ada akun bernama Beton Nongko. Dia membuat pernyataan, info sementara 3 antok luka berat. Na'udzubillah. Ini dia sebutan terhadap aparat negara. Dan 1 mujahid syahid. Sehingga sana terhangat kembali bergetar. Ini luar biasa. Dan komen-komen di bawahnya, ada yang komentar mantap, ada yang komentar Masya Allah, ikhwan siapa yang syahid ini, ada yang bertakbir Allahu Akbar, banyak yang mengucapkan amin dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya
radikalisme memang semakin meningkat belakangan ini. Mengapa banyak orang yang terpapar radikalisme? Karena selalu menggunakan doktrin agama. Dan para pemuka agama, para penyampai, para mubalik, dan para penceramah ini tidak mawas diri. Mereka tidak bertanggung jawab dengan apa yang diceramahkan. Padahal apa yang disampaikan itu bisa menginspirasi kepada tindakan yang negatif dari kelompok yang menyimpang. Termasuk ceramah UAS yang membenarkan bom bunuh diri di Palestina. Ini tidak hanya berlaku buat Palestina, ini akan menginspirasi gerakan-gerakan destruktif, gerakan-gerakan yang menyimpang lainnya. Ada baiknya UAS gentle, mengakui kesalahannya dan meralat fatwanya. Kita nggak boleh membuat hukum melebihi Allah Ta'ala dan Rasulnya. Yang namanya bunuh diri, apapun motivasinya, itu dosa besar. Nah, UAS beralasan itu kan dikarenakan bunuh diri yang dilarang kan dikarenakan yang frustasi. Sedangkan bom bunuh diri Harakah Istishhadiyah yang ada di Palestina itu bukan karena frustasi. Siapa bilang itu bukan karena frustasi? Mereka berjuang, mereka punya keinginan, mereka dihadapkan dengan frustasi. Mereka merasa apa yang dilakukan selama ini tidak menghasilkan apa-apa. Maka muncullah sikap berpikir yang frustratif. Akhirnya menimbulkan perbuatan yang frustratif. Salah satunya bom bunuh diri. Saya ingin tegaskan bahwasanya bom bunuh diri apapun motifnya, itu semua adalah sikap yang frustratif. Jadi itu sikap berputus asa. Berangkat dari keputusasaan, merasa tidak ada jalan lain, merasa tidak ada solusi yang lain lagi, maka mereka frustasi. Maka melakukan bom bunuh diri. Tegasnya, mau tidak mau, kita mesti bersepakat. Bom bunuh diri adalah bunuh diri itu sendiri. Ini poin yang pertama. Dan saya berharap pemerintah dan para penegak hukum cobalah bersikap tegas. Ada banyak sekali akun di media sosial yang mengkampanyekan radikalisme ekstremisme. Yang justru mendukung aksi terorisme. Ini banyak sekali. Akun-akun begini kan tidak boleh dibiarkan berseliweran. Segera tangkap mereka semua. Seandainya tidak ada regulasinya, buat regulasinya. Buat aturan yang tegas. Untuk pemidanaan kepada akun-akun provokator yang biasa menyebar fitnah, adu domba, dan mendukung kelompok ekstrim, radikalis, termasuk yang mendukung teroris. Termasuk saya mendapatkan bagian share link ceramah atas nama Ustadz Hasim Yahya. Yang dia mengatakan di dalam ceramahnya, Islam yang paling benar itu adalah teroris. Na'udzubillah. Sekian juta manusia, maka dengan membunuhnya itu adalah bahagian daripada rahmatan lil alamin. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Na'udzubillah. Nah, ceramah-ceramah begini kalau dibiarkan, apa jadinya umat ini? Bisa jadi umat teracuni. Di Indonesia ini, yang namanya aliran, sesesat apapun aliran itu, pasti ada pengikutnya. Ada orang ujuk-ujuk ngaku Imam Mahdi. Ada pengikutnya. Ada yang ujuk-ujuk ngaku Ratu Adil. Ada pengikutnya. Ada yang ngaku Raja Empire Sunda. Ada yang ngaku Raja ini. Ada yang ngaku nabi palsu, ada pengikutnya. Ada yang ngaku khalifah palsu, bahkan banyak pengikutnya. Jadi sesat apapun aliran, tetap ada pengikutnya. Nah, agar tidak terus berkembang, pemerintah memang mesti tegas dengan ini semua. Lantas kemudian, ada yang mempertanyakan kepada saya, Ustaz, bukankah pelaku teror itu tampak sangat religius sekali? Nah, itulah mereka yang kita semua tidak boleh tertipu. Mereka sangat soleh, kayaknya ibadahnya secara ubudiyah, mereka sangat religius sekali. Nah, kita mesti ingat dan mesti sadar, jangan sampai termanipulasi. Dulu, Dzul Khuwaisirah, dedengkot teroris yang pertama, dia sangat soleh sekali, rajin sholat berjamaah ke masjid, tapi Nabi sendiri dia koreksi. Nabi sendiri dia salah-salahkan. Abdurrahman bin Muljam beserta teman-temannya, Jalabah, provokator perang Jamal, itu khawarij, teroris. Jidat mereka sampai hitam karena rajinnya sujud. Janggut mereka lebat karena mereka menjaga janggut. Memakai pakaian yang menggantung setengah betis. Penampilan mereka menipu kita semua. Walaupun saya ingin tegaskan, bukan janggutnya yang salah, bukan jubahnya yang salah, bukan sholatnya yang salah. Tapi saya ingin tegaskan di sini adalah penampilannya menipu kita semua. Penampilannya seperti malaikat, tapi hatinya seperti iblis.
Mereka teroris, mereka khawarij, menghalalkan darah orang lain. Maka jangan tertipu dengan penampilan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Yakhruju qaumun min ummati." Akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Kalau dulu nyebutnya khawarij, kalau sekarang nyebutnya terorisme, radikalisme. Yaqra'unal Qur'an. Mereka semua membaca Quran, fasih-fasih membaca Qur'annya. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai'. Di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai'. Salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai'. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa kalian semua. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim. Salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tapi jangan pernah tertipu, kata Nabi. Walaupun mereka membungkus dirinya dengan jubah, membungkus dirinya dengan pakaian agama, membungkus dirinya dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka tetaplah teroris, khawarij yang wajib untuk kita semua perangi. Baik, Anda bisa saksikan penjelasan berikutnya yang selanjutnya untuk memantapkan pemahaman kita semua. Jangan pernah tertipu oleh mereka semua. Selanjutnya, Ustadz, ngapa sih Ustadz ini memerangi sesama orang Islam? Ini saya mau jawab ini, karena depan para kiai gitu ya, biar bisa ngebantu saya. Saya tidak pernah berminat sedikit pun memerangi orang Islam. Jangan karena orang Islam, orang agama lain saja nggak saya perangi kok. Yang saya perangi ini berdasarkan perintah Nabi. Nabi telah memerintahkan begini. Dimulai dari sabda beliau, yakhruju qaumun min ummati. Akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Yaqra'unal Qur'an. Mereka semua fasih membaca Al-Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai'. Di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai'. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai'. Salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim. Salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Saking hebatnya ubudiyah mereka itu. Tapi jangan pernah minder, kata Nabi. Fa idza kharaju faqtuluhum. Apabila kelompok itu sudah keluar, maka perangi mereka semua. 3 kali nyebutnya ini, Pak. Nabi itu paling hemat kalau bicara. Kalau Nabi sudah ngulang sampai berkali-kali, berarti penting banget nih. Famma idza kharaju faqtuluhum. Maka apabila mereka sudah keluar, perangi mereka sampai 3 kali. Lalu disebutkan sampai 20 kali. Fatuba liman qatalahum. Beruntunglah yang berani memerangi mereka semua. Ini tercantum dalam banyak sekali hadis-hadis sahih. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kilabun nar, anjing neraka. Kalau saya ceramah di kampung nggak berani Pak nyebut anjing, tak halusin kiri neraka. Segawan neraka. Syarru qatla tahta adimis sama. Seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini, mati sebagai khawarij, mati sebagai teroris. Wa khairu qatla man qataluhu. Dan sebaik-baiknya kematian gugur perang melawan teroris. Makanya yang mati syahid itu jangan kebalik. Yang mati syahid itu bukan teroris. Yang mati syahid itu Densus 88. Yang gugur perang melawan teroris. Sekarang begini Pak Yai, para asatidz, tugas kita memerangi terorisme itu. Mungkin memerangi kalau pakai senjata, itu tugas penegak hukum ya. Itu pun saya tadi terkesan sekali dengan penyampaian Pak Sumarna. Rata-rata tidak ditegakkan hukum. Itu upaya terakhir penegakan hukum itu. Bahkan sekarang ex-napiter tuh dikasih modal semua agar dia bisa berdaya hidupnya.
agar kembali kepada jalan yang benar. Nah, kembali lagi, menanggulangi terorisme ini bukan kewajiban pemerintah saja, tapi justru kewajiban kita umat Islam. Mengapa? Ada orang mencuri, saya ambil tamsilnya begitu, mencuri, mengatasnamakan keluarga kita. Saya mencuri, saya dari keluarga anu, marah kita. Karena mencoreng nama baik keluarga kita. Nah, ada orang berbuat kriminal, mengatasnamakan Islam. Marah kita umat Islam. Karena sama saja dia sudah memfitnah ajaran Islam itu sendiri. Jadi teroris itu, Khawarij, mereka hatam Quran 30, hafal Quran 30 juz. Tapi mengapa diperintahkan untuk diperangi? Karena satu, mereka mengkafirkan yang tidak sepaham dengan mereka dan menghalalkan darah orang lain, dan yang keduanya yang terpenting, memberontak kepada pemerintah yang sah. Itulah dua alasan mengapa mereka menjadi halal darahnya. Baik, yang berikutnya terakhir sekarang. Di bagian akhir ingin saya sampaikan bahwasanya mengapa jadi penting kita semua menjaga negara ini. Menjaga negara ini merupakan wasiat Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza ra'aitum ikhtilafan," tak ulang lagi dari awal, "Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah." Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Idza ra'aitum ikhtilafan, maka apabila kalian sudah melihat banyak sekali ikhtilaf, firqah-firqah, kelompok-kelompok dan lain sebagainya, fa'alaikum bisawadil a'dham, maka wajib bagi kalian semua ikut kelompok yang paling banyak. Yang radikal ekstrim itu kan minoritas sih Pak, Bapak Ibu. Kita ikut yang mayoritas, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang berikutnya tentang hadis firqah-firqah. Setelah Nabi menyampaikan firqah-firqah, maka Nabi menegaskan hanya ada satu firqatun najiyah, hanya ada satu kelompok yang selamat. Wahyal jamaah, yakni al jamaah. Apa itu al jamaah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al jamaatu hiyal ijtima'. Al jamaah adalah institusi, tempat berkumpulnya para pemimpin umat, dan satu-satunya, saya yakin kan nggak ada duanya, satu-satunya institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpulnya para pemimpin umat hanya negara. MUI itu ormas, NU ormas, Muhammadiyah ormas, hanya negara. Itu legal. Kalau ini kesepakatan, hanya negara. Itulah mengapa orang yang wafarqal jamaah, orang yang memisahkan diri dari negara, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Sedikit lagi, dikit lagi, minta waktu Pak Haryadi. Begini Bapak Ibu, kita coba belajar dari kesalahan fatal pasca sebelum terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Demo besar-besaran di Madinah, yang demo orang Mesir. Tuntutannya cuma dua, Utsman mundur dari khalifah atau mati. Cuma dua tuntutannya, pilih mau tetap jadi khalifah, mati, atau mundur. Utsman mengatakan, saya akan jawab tuntutan kalian kalau kalian mau pulang ke Mesir lagi. Maka pulang. Sayangnya Marwan bin Al-Hakam mencuri stempel karena dia katib. Ini hati-hati, makanya kalau jadi ketua pondok pesantren, pimpinan, katibnya suka memalsukan stempel. Hati-hati ya, nanti dia ngajuin proposal nggak izin sama pimpinan pondok lagi. Hati-hati itu, memasukkan stempel. Memerintahkan kepada gubernur Mesir, nanti kalau pendemo ini pulang kampung, tangkap mereka semua dan beri hukuman. Ia bocor suratnya ke masa, balik lagi ke Madinah, dikepung rumah Khalifah Utsman, padahal itu kerjaan Marwan bin Al-Hakam.
Beliau sedang sholat tahajud, habis tahajud baca Quran, ditusuk dadanya, tembus ke belakang, darah muncat membaca Al-Quran yang dibaca. Yang membunuh Khalifah Utsman bukan kafir Quraisy. Yang membunuh Khalifah Utsman sahabat Nabi sendiri. Sampai detik ini ulama sungkan menyebutkan namanya. Itu gara-gara perang saudara. Bisa apa sih Khalifah Utsman umur 79 tahun? Habis dibaiat Imam Ali, muncul fitnah merajalela. Imam Ali lah dalang pembunuh Khalifah Utsman. Singkat cerita, demo di Basrah yang memimpin demo Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Gubernur Basrah diminta untuk mendamaikan masa demonstrasi, dipanah oleh Jalabah. Jalabah itu siapa? Salah satu aktor Khawarij, kelompok radikal, provokator. Si Jalabah memanah pas di jantung Gubernur Basrah. Imam Ali nggak terima, kirim pasukan, terjadilah perang Jamal. Perang saudara pertama dalam sejarah Islam. 18.000 sahabat dan tabi'in mati meninggal dunia. Perang saudara. 15.000 dari kubu Aisyah Ummul Mukminin, yang 3.000 dari kubu pemerintah Ali bin Abi Thalib. 6 bulan kemudian menyusul aksi Muawiyah bin Abi Sufyan. Terjadilah perang Siffin, 80.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia. 50.000 dari kubu Muawiyah, 30.000 dari kubu pemerintah Ali bin Abi Thalib. Sampai kemudian ada tahkim, muncullah kelompok Khawarij terorganisir. Tadinya oknum-oknum Khawarij ini lalu terorganisir. Mereka mengkafirkan Muawiyah karena melawan pemerintah yang sah. Mereka mengkafirkan Ali karena menerima tahkim. Akhirnya pada bulan suci Ramadan, Imam Ali sedang mengimami sholat subuh, ditikam lehernya oleh orang Khawarij. Abdurrahman bin Muljam hafal Quran 30 juz. Yang sampai dieksekusi mati dia nggak tobat. Kata Al-Gojo, eksekutor, tobat kamu. Enggak, saya nggak pernah bikin maksiat. Dipotong tangannya, potong kakinya, nggak tobat. Dicongkel matanya, nggak tobat. Dipotong kupingnya, nggak tobat. Begitu dipotong lidahnya dia nangis. Jangan potong lidahku. Kalau kalian potong lidahku, aku tidak bisa lagi membaca ayat suci Al-Quran. Subhanallah. Artinya Pak, secara spiritual soleh sangat orang Khawarij itu. Tapi dosa mereka mengkafirkan orang lain yang nggak sepaham dan memberontak kepada pemerintah yang sah. Maka wajar Nabi mengatakan anjing neraka. Sedikit lagi, kita bocak lagi sejarah perang Ka'bah di masa Bani Umayyah. Perang Ka'bah itu antara Abdul Malik bin Marwan, perang melawan gubernur Mekah. Jadi raja Bani Umayyah perang sama gubernur Mekah Madinah, Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi, bukan tabi'in, sahabat Nabi. Kalau bapak-bapak baca sejarah Pak Yai, terbakar Masjidil Haram, rontok separuh Ka'bah itu. Seandainya itu terjadi tahun 2022 ini, apa kata dunia Pak? Masjidil Haram terbakar, Ka'bah rontok separuh. Ya kalau zaman Raja Abraha yang memerontokkan Ka'bah pakai pasukan gajah, diantem sampai pakai burung ababil. Nah itu kan orang mukmin semua, gara-gara perang saudara. Dan sampai kemudian transisi Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah, ada 1 juta lebih korban meninggal dunia. Perang transisi dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah, sama-sama muslimnya itu. Apa sebab? Itulah bahayanya politik. Jadi saya berharap dan kita semua berharap mudah-mudahan pondok pesantren se-Indonesia Raya tercinta ini menjadi kepeloporan, menjaga perdamaian, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai kemudian atas nama agama kita malah diprovokasi. Saya closing dengan At-Tauratul Arabiyah. Tahun 2010 ada gagasan bersama di 21 negara Arab namanya At-Tauratul Arabiyah, kebangkitan Islam di Arab. Indonesia ini gagasannya kebangkitan Islam 2024. Kalau Indonesia Pak, kebangkitan Islam di Arab. Ternyata apa yang mereka katakan kebangkitan bukan kebangkitan. Tunisia, Presiden Ben Ali jatuh. Hosni Mubarak Mesir jatuh. Yaman,
Presiden Ali Abdullah Saleh jatuh. Libya Muammar Gaddafi jatuh. Sebelumnya Saddam Hussein Irak jatuh. Yaman sampai sekarang perang saudara. Suriah sampai sekarang perang saudara. Apa yang mereka katakan kebangkitan Islam bukan kebangkitan Islam, tapi kekacauan yang mengatasnamakan Islam. Jadi wajar kalau Raja Arab mengatakan semua yang meletupkan kebangkitan eksekusi mati. Karena kalau tidak dieksekusi, maka mereka akan menjadi perusak selama-lamanya. Dan alhamdulillah Indonesia enggak nyontoh Arab. Pemerintah rela menghabiskan dana bertriliun-triliun untuk mengajak masyarakat Indonesia bersama menjaga NKRI. Kalau mau mudah Pak, mending kasih polisi modal. Pak polisi, tangkepin semua yang ngeritik pemerintah. Pak polisi, tangkepin hukum mati semua orang-orang yang mengajak umat Islam ini melawan pemerintahnya. Tapi tidak. Lebih baik pemerintah mengeluarkan dana yang sangat besar untuk duduk bersama dalam rangka mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.